Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang legal personality untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Organisasi Internasional kelas 2019C. Sebelum saya masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Alvinda Rizkita. Yang kedua ada Diana Putri. Yang ketiga ada Erik Milantio. Yang keempat ada Andika Ivan. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi legal personality dari organisasi internasional, saya akan menjelaskan pengertian dari organisasi internasional itu sendiri. Organisasi internasional adalah sebuah organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang terdiri dari beberapa negara dengan tujuan untuk menciptakan tata hubungan internasional yang lebih baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, keamanan, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai subjek hukum internasional. Pada saat ini, subjek hukum internasional tidak terbatas pada negara saja, namun meliputi entitas non-negara, dan salah satunya adalah organisasi internasional. Dibandingkan dengan subjek hukum internasional lainnya, maka negara merupakan subjek hukum yang sempurna, yang personalitas hukum internasionalnya tidak perlu diragukan lagi. Selanjutnya, subjek hukum internasional dapat diartikan sebagai pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Merujuk pada suatu definisi dari subjek hukum internasional, maka negara merupakan subjek hukum internasional penuh yang mempunyai personalitas hukum atau legal personality dan kapasitas hukum atau legal capacity yang tidak terbatas. Dalam artian seluruh hak dan kewajiban internasional melekat pada negara yang merupakan the original, primary, and universal subject of international law. Tidak seperti negara yang secara otomatis memiliki personalitas hukum, tidak semua organisasi internasional memiliki personalitas hukum. Sebagai contoh, the British Commonwealth atau Persekutuan Negara-Negara Persemakmuran Inggris. Meskipun dikatakan sebagai organisasi internasional, namun tidak memiliki personalitas hukum yang membedakan lembaga ini dengan negara-negara anggotanya. Sebuah organisasi mungkin eksis, tapi tidak mempunyai badan atau organ dan tujuan yang jelas untuk dikategorikan sebagai personalitas. Berasal dari keinginan negara yang dinyatakan secara eksplisit, yang biasanya diwujudkan dalam sebuah perjanjian internasional yang konstitutif. Teori ini dapat dipahami dengan baik, karena dasar dari hukum internasional adalah kesepakatan negara. Teori ini mengakui personalitas hukum organisasi internasional tidak penuh seperti negara, namun terbatas pada hak dan kewajiban yang secara jelas dinyatakan dalam instrumen organisasi menurut pendelegasian kedaulatan negara-negara anggota kepada organisasi. Teori objektif. Jadi, teori ini mengatakan bahwa organisasi internasional tersebut bekerja secara mandiri. Maka otomatis negara itu memiliki kemauan atau yang disebut a will, dan terlepas dari negara-negara anggota organisasi internasional lainnya, dan akhirnya menjadi subjek hukum internasional. Artinya, ketika sebuah organisasi internasional memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai organisasi internasional, maka secara otomatis organisasi internasional tersebut memiliki personalitas. Teori implisit atau fungsional. Teori ini didasarkan pada pendapat hukum advisory opinion dari Mahkamah Internasional dalam kasus reparasi internasional. Menurut teori implisit, the implied powers atau teori fungsional teori ini sebuah organisasi internasional mempunyai hak yang diperlukan untuk mencapai tujuannya, meskipun hak tersebut tidak terdapat dalam traktat konstituennya. Dengan kata lain, teori ini berpendapat bahwa organisasi internasional
mempunyai suatu personalitas hukum perolehan, a derived legal personality, yang merupakan akibat dari status yang ada pada organisasi secara eksplisit ataupun implisit diberikan oleh dokumen konstitutif organisasinya. Jika sebuah organisasi internasional menjalankan fungsinya melalui organ-organnya di masyarakat internasional. Legal personality berkaitan dengan hukum internasional dan hukum nasional. Dalam suatu organisasi internasional terdapat suatu legal personality. Legal personality memiliki hubungan dengan hukum internasional dan hukum nasional. Yang pertama, hubungan legal personality dengan hukum internasional. Organisasi internasional dengan legal personality-nya memiliki hak-hak secara terpisah dengan hukum internasional negara-negara anggotanya. Yang kedua, hubungan legal personality dan hukum nasional. Legal personality dalam hukum nasional suatu organisasi sering didasarkan pada negara-negara yang terkait dengan organisasi tersebut, atau sudah ada negara yang mempunyai legal personality-nya sendiri. Legal personality dalam international organization. Yang pertama ada PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga biasa disebut dengan United Nations. PBB bersifat universal, yang artinya mencakup keanggotaan dan operasional seluruh dunia. Sifat universal ini berarti bahwa PBB adalah peraturan hukum dunia yang merupakan representatif negara di dunia. Legal personality PBB terdapat pada UN Charter pasal 104 bab 16 Piagam PBB yang menyatakan organisasi ini dalam wilayah anggotanya masing-masing akan memperoleh kedudukan hukum yang sah apabila diperlukan untuk pelaksanaan fungsi dan perwujudan tujuan-tujuannya. UN Charter atau yang biasa disebut dengan Piagam PBB dijadikan dasar hukum karena UN Charter merupakan perjanjian dasar didirikannya PBB atau instrumen pokok. Fungsi dari legal personality di dalam UN Charter yang pertama adalah PBB dapat mengikat negara anggota. Yang kedua adalah dapat mengadakan kerjasama sesama anggota PBB. Dan yang ketiga adalah dapat membuat perjanjian sesama anggota. Yang keempat adalah mendapatkan hak istimewa, privilege, dan kekebalan, immunity. Yang kedua adalah ASEAN, yang biasa disebut dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN mempunyai legal personality yang terletak pada pasal 3 ASEAN Charter yang menyatakan ASEAN sebagai sebuah organisasi antar pemerintah dengan ini diberikan status hukum. Yang dimaksud dalam istilah organisasi antar pemerintah, intergovernmental organization adalah fungsi eksekutif dari pemerintahan. Piagam ASEAN atau ASEAN Charter dijadikan dasar hukum karena dengan berlakunya ASEAN Charter akan merubah ASEAN dari suatu asosiasi longgar menjadi rule-based organization dan mempunyai legal personality, pasal 3 Piagam ASEAN. Fungsi dari legal personality di dalam ASEAN Charter adalah ASEAN dapat mengikat negara anggota, ASEAN dapat melakukan kerjasama, dan yang ketiga adalah ASEAN dapat melakukan perjanjian. Berikutnya, yang ketiga, European Union. European Union atau yang biasa disebut dengan Uni Eropa yang beranggotakan negara-negara Eropa. Legal personality European Union terletak pada pasal 281 sampai 282 Treaty on European Union yang menyatakan the Union shall have legal personality. Yang keempat, SAARC, South Asian Association of Regional Cooperation.
SAARC atau yang biasa disebut Asosiasi Kerjasama Regional Asia Selatan adalah sebuah asosiasi negara-negara Asia Selatan. SAARC tidak mempunyai legal personality internasional, tetapi mempunyai legal personality internal. SAARC tidak memenuhi syarat organisasi internasional publik karena tidak mempunyai organ. Jadi, SAARC adalah organisasi internasional privat yang sebagai fasilitator untuk negara anggotanya tidak bisa mengasih keputusan sepihak. Legal personality SAARC terletak pada SAARC Charter Pasal 2 untuk mewujudkan tujuan yang disebutkan dalam Pasal 1 SAARC Charter. Dan yang terakhir adalah African Union atau yang biasa disebut Uni Afrika yang terdiri dari 54 negara Afrika. Satu-satunya negara Afrika penuh yang tidak bergabung dengan African Union adalah Maroko. African Union dibentuk sebagai penerus Organisasi Kesatuan Afrika, Organization African Unity. Legal Personality African Union terletak pada pasal 31 OAU Charter bab Miscellaneous